Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Rio Belgard, masih di channelnya Belgard TV. Oke, kali ini gua mau ngebahas tentang, wah, ini banyak banget yang bertanya tentang masalah ini ya. Jadi masalah link yang akan masuk ke temu janji atau daftar online ya, itu katanya susah diakses. Jadi banyak yang WhatsApp, yang minta nomor ke gue itu tentang menanyakan tentang hal ini. Jadi gue bilang, wah, kenapa bisa sampai itu? Tadinya gue balas, udah gue bahas di video, silakan untuk videonya. Tapi pas gue coba pun belum bisa ya. Jadi masih seperti itu, error. Jadi gue coba sampai sekarang pun nggak bisa atau belum bisa ya. Dan tadi si jabatan imigrasi itu dia ngepost atau menulis status di Facebooknya dan memberitahukan tentang informasi mengenai bagaimana cara masuk ke link temu janji atau daftar online. Akhirnya gue coba tuh dan masih juga nggak bisa. Dan di situ banyak kolom komentar yang berkomentar tentang belum bisa gitu. Nah, di sini gue akan tunjukin ke kalian. Jadi seperti ini. Nah, oke. Di situ ada kan jabatan immigration, di situ ada linknya, ya. Di situ ada linknya. Jadi kita langsung tekan saja itu linknya. Lihat ya. Kita tekan linknya, hanya itu saja yang keluar. Jadi tidak bisa mengakses. Nah, semuanya kayak gitu. Semuanya itu sama seperti itu ya. Tadinya menurut gue kirain, oh, karena gue di Indonesia jadi tidak bisa mengakses ini. Gue tanya ke teman-teman yang lain dan gue baca komentar-komentar teman-teman, semua pun sama, mereka tidak bisa mengaksesnya. Jadi kemungkinan si situsnya ini mungkin masih dalam perbaikan, belum bisa diakses oleh kita semua. Ya, tapi kita tidak tahu. Terus kalau misalkan ini belum bisa, kenapa juga si pihak imigrasi sudah menulis atau memberikan informasi kalau mau temu janji itu masuknya harus ke link yang ini. Sedangkan kalau kita tekan itu belum keluar, jadi error semua. Ya, kalau menurutku untuk apa? Terus sekarang mereka mau mengurus pun bagaimana? Karena banyak yang karena temu janji tidak bisa, akhirnya dia datang ke jabatan imigrasi langsung. Di sana dia kenapa? Di sana dia ditolak. Karena harus temu janji online dulu. Jadi percuma kalau datang ke jabatan imigrasi, semua ditolak. Bingung juga coba. Datang nggak bisa, ya. Mau daftar online atau temu janji dulu juga nggak bisa. Belum bisa atau gimana ini tuh? Kalau misalkan masih dalam perbaikan, coba nanti kalian cek terus menerus ya. Besok atau lusa sampai benar-benar bisa. Atau mungkin ya linknya saking banyaknya yang akses. Karena ini bukan untuk orang Indonesia saja, ini untuk seluruh warga negara luar yang berada di Malaysia. Jadi bukan untuk warga Indonesia saja. Kalian pun tahu sendiri, di Malaysia itu banyak warga-warga negara luar dan mereka pun sama. Ya, ada yang visanya mati, ada yang menyambung permit. Dari semua negara pun ada. Karena di Malaysia ini yang kerja bukan orang Indonesia saja, bukan orang Bangladesh saja, bukan orang Myanmar saja. Semua ada. Orang bule, orang putih, orang Arab, semua ada. Jadi mungkin karena saking banyaknya yang mengakses ataupun si linknya masih dalam tahap perbaikan, ya. Jadi kita sabar aja dulu nih untuk ini, karena
Banyaknya yang bertanya gue itu, bang kenapa sih kok nggak bisa linknya, coba ajarkan gimana. Gue klik-klik juga nggak bisa, gue coba di laptop juga nggak bisa, di handphone juga nggak bisa. Ya mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa diakses, karena banyaknya teman-teman yang mau mengurus hal ini gitu. Dan bayangkan ya, gue tahu kenapa ini harus temu janji dulu atau online ya, daftar online. Bayangkan kalau tidak melalui proses temu janji atau online, itu pasti si jabatan imigrasi itu akan numpuk, akan penuh. Karena dari semua negara datang untuk menguruskan visa, untuk menguruskan permit. Bukan dari Indonesia saja. Mungkin sebagian orang pikir, oh dari Indonesia saja yang menguruskan. Tidak, seluruh negara pun pasti ada dan mau menguruskannya. Ya, mengurus permit, mengurus visa. Jadi ya untuk kalian yang bertanya lagi untuk masalah nomor antrian ini atau link ketemu janji ini, coba saja setiap hari kalian tes. Ya, jadi setiap hari kalian coba bisa apa enggak gitu. Oke? Nah, di sini gue akan membacakan atau syarat atau ketentuannya ya kalau kalian menggunakan link untuk temu janji ini. Ya, di sini gue akan bacakan. Yang pertama, tempahan melalui sistem ini adalah berdasarkan cepat dahulukan. Slot yang disediakan adalah terhad. Sekiranya tarif dan slot masa yang dipilih telah penuh, sila buat pilihan lain. Nah, jadi ini juga pasti akan ada maksimumnya. Setiap hari mungkin akan berapa orang. Ya, tidak akan semua boleh. Kalau satu hari 5.000, 3.000 gitu, kan nggak mungkin. Jadi akan ada batasannya, maksimumnya mungkin satu hari berapa ratus gitu ya, jadi nggak akan sekaligus bisa semua. Oke. Yang kedua, tempahan perlu dibuat sekurang-kurangnya 1 hari sebelum tarikh temu janji. Jadi sehari sebelum itu harus sudah buat. Jadi kalian buat hari ini, mungkin untuk besok ataupun untuk lusa. Oke. Yang ketiga, pilih tarikh dan slot masa mengikut waktu operasi resmi berdasarkan lokasi pilihan, karena terdapat perbedaan waktu counter bagi setengah cawangan jabatan immigration. Ya. Nah, jadi ternyata kalian bisa pilih tanggal dan slot. Jadi bisa pilih tuh kalian dengan mengikuti waktu operasi, karena kan berbeda-beda tuh ya. Konter-konter atau cawangan-cawangan jabatan imigrasi itu beda-beda bukanya ya, liburnya pun beda-beda gitu. Jadi harus mengikuti, nanti di sana ada ya. Ini kalau sudah bisa diakses itu akan ada di situ. Keempat, pemohon perlu berada di pejabat imigrasi sekurang-kurangnya 30 menit sebelum waktu temu janji. Pihak imigrasi berhak membatalkan temu janji sekiranya lewat. Jadi kalau misalkan sudah dapat tanggal untuk temu janji dan kalian harus datang ke immigration minimal itu 30 menit sebelumnya, atau lebih baik awal 1 jam gitu loh. Kalian nunggu di sana pun gak ada masalah, daripada kalian lambat. Kalau lambat sudah tidak bisa lagi. Ya. Yang kelima, pemohon yang didapati sengaja menyalahgunakan sistem akan disekat. Hati-hati kalau yang jangan main-main ya. Ini buat yang main-main, yang iseng-iseng tuh akan disekat, akan ketahuan juga gitu loh. Karena jejak digital itu gampang dicarinya. Jadi akan mudah mereka mencari kalau misalkan diantara kalian ada yang main-main. Yang keenam, pemohon hendaklah memastikan semua dokumen yang diperlukan adalah lengkap untuk tujuan penghantaran semasa temu janji. Ini jadi kalian harus siapkan dulu dokumen-dokumen apa saja yang harus kalian siapkan. Kalian mau menguruskan apa? Kalian tahu dong apa yang harus kalian siapkan. Paspor kalian, misalnya IC majikan atau yang lain-lainnya ya, karena dokumen berbeda. Kalau kalian mengurus yang lain, mengurus ini dokumennya apa saja. Nah, kalian pun mungkin tahu atau majikan kalian pun tahu mau ngurus ini harus ada dokumen apa saja. Jangan terlewatkan atau ketinggalan pun akan susah lagi gitu. Ya.
Yang ketujuh, notifikasi butiran temu janji akan di-email kepada pemohon, sila cetak dan bawa semasa temu janji. Oh, jadi notifikasi untuk temu janjinya itu akan di-emailkan ke kita, dan kita nanti print si email tersebut yang isi temu janjinya itu print, lalu kita bawa ke jabatan imigrasi pada saat mau temu janji itu ya. Yang kedelapan, pemohon adalah bertanggung jawab ke atas kesahihan maklumat yang diberikan melalui sistem jabatan imigrasi, berhak membuat semakan lanjut dan pengesahan ke atas maklumat yang diberikan. Jadi si pemohonnya harus bertanggung jawab ya atas kebenarannya atau kesahihan si maklumat yang kalian berikan, yang kalian isi itu ya. Untuk sebarang pertanyaan aduan, emailkan kepada, nah nanti emailnya gua akan simpan di bawah. Jadi untuk masalah apa-apa yang misalkan kalian tidak bisa mengakses atau apa, silakan kalian email ya. Emailnya nih gue simpan di sini ya. Nah silakan kalian email ke sini untuk pengaduan apapun, emailkan ke sini. Jadi aduan tentang tidak bisa diakses atau yang lain-lainnya kalian bisa adukan ke email yang tadi gue simpan. Ya, jadi untuk hari ini atau sampai saat ini, sampai hari ini itu si linknya untuk daftar temu janji itu belum bisa diakses. Ya itu yang tadi seperti gue bilang tadi ya. Apakah mungkin karena saking banyaknya orang yang mengakses ataupun masih dalam perbaikan atau tahap perbaikan, jadi kita tidak tahu. Kita tunggu saja beberapa hari ke depan bisa atau tidak ya, bisa diakses atau tidak. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada informasi-informasi terbaru, pastinya akan gua kabarin ke kalian ya. Yang belum subscribe, harap subscribe channel ini agar apa? Agar gue semangat lagi mencari informasi-informasi yang akan gue informasikan ke kalian. Gue Rio Berkat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.